Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian kelas 5 yang Ustaz cintai karena Allah. Hari ini Ustaz akan membahas materi PAI, mereview materi yang pernah Ustaz jelaskan dari awal ya. Insyaallah untuk nanti soal daripada PAT, penilaian akhir tahun atau UKK, ujian kenaikan kelas, yaitu soalnya mulai dari surah surah Al-Maun ya. Dari mulai surah Al-Maun, diperhatikan dari surah Al-Maun itu ya. Kemudian nanti setelah surah Al-Maun kita masuk ke bagaimana kisah keteladanan para nabi, ulul azmi ya. Kemudian surah Al-Maun ya, dibaca-baca maknanya, kemudian diperhatikan penjelasan tentang tajwidnya, nanti ada beberapa tajwid. Kemudian setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengenal Rasul-Rasul Allah dari mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai ke bawah 25. Kemudian setelah itu mengenal Rasul Ulul Azmi ya. Apa itu Ulul Azmi? Ya, ulul itu adalah kemauan, al-azmi adalah tekad ya. Jadi ada berapa nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi, itu ada berapa? Kamu dibaca-baca lagi, diperhatikan lagi. Kemudian setelah itu materi UKK selanjutnya atau materi PAT selanjutnya adalah tentang sikap sederhana, kemudian memahami makna hidup sederhana dan ikhlas. Apa itu sederhana, kemudian apa itu ikhlas, kemudian hikmah-hikmah atau manfaat ketika kita berlaku sederhana dan memiliki sifat ikhlas itu seperti apa ya. Kemudian materinya selanjutnya materi apa lagi ya, ada tentang tarawih dan tadarus ya. Jadi materinya hanya sampai situ saja, tidak banyak ya. Jadi pertama dari Quran surah Al-Maun, kemudian mengenal Rasul dan Nabi, mengenal Rasul dan para Nabi, kemudian ulul azmi, kemudian sikap rendah hati, kemudian sikap ikhlas dan sederhana, dan terakhir adalah tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, jadi Ustadz akan sedikit review materi yang pernah Ustadz jelaskan tadi. Nah, yang pertama Quran surah Al-Maun. Al-Maun ini bercerita tentang apa? Tentang pendusta. Siapa saja orang yang mendustakan agama, ya. Ada 5 kalau enggak salah. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim, tidak menghardik anak yatim. Yang pertama orang yang berbohong terhadap agama. Ya. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, orang yang enggan memberikan makan kepada orang miskin. Wailul lil musallin, orang yang celaka salatnya, alladzina hum an salatihim sa'un, yang dia lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, berbuat riya, wa yamna'un al ma'un, enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Nah, itu. Kemudian ada apa saja tajwidnya? Ada alif lam samsia, ada ikhfa ya, yang akan keluar insyaallah. Perhatikan makanya ya. Kemudian materi selanjutnya tentang Rasul. Rasul dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa khatamul anbiya, yaitu Muhammad al-Mustafa. 25 nabi itu kamu hafalkan ya. Nah,
Kemudian perbedaan antara Rasul dan Nabi itu apa? Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu mau berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan. Tapi kalau Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu. Kemudian perbedaannya apa lagi? Kalau Rasul itu ada Rasul ulul azmi, ya. Nah, ulul azmi itu ya rasul-rasul yang diberikan apa? Yang diberikan keteguhan oleh Allah, yang dia memang memiliki kemauan sendiri dalam menyampaikan risalah agama ini. Karenanya dia diberikan gelar yaitu ulul azmi. Kemauan, ketekatan dalam menyampaikan dakwah. Ya. Nah, kemudian tentang sikap sederhana. Nah, Ustaz juga pernah menjelaskan bagaimana sederhana itu definisinya menurut para ulama, menurut Abu Yahamka. Kemudian ikhlas itu apa, ya? Kemudian hikmah-hikmahnya apa ketika kita melakukan perbuatan ikhlas. Ketika kita memiliki sikap sederhana itu hikmahnya apa, ya, kamu baca-baca lagi nanti ya, dan dengar-dengar video dari YouTube Ustaz ya. Kemudian terakhir tentang sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini ada dua tata caranya ya. Tata caranya ada dari Rasul mengajarkan 11 rakaat tapi bacaannya panjang-panjang. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab itu diperpanjang rakaatnya sampai 23 rakaat. Tapi bacaannya pendek-pendek. Artinya kalau bacaannya panjang rakaatnya sedikit, kalau bacaannya pendek rakaatnya diperbanyak gitu ya. Kemudian pengertian sholat tarawih itu apa? Berasal dari kata roha, artinya istirahat, tidak terburu-buru ya. Kemudian apa itu tadarus? Tadarus diambil dari kata bahasa Arab yaitu darosa yang artinya adalah membaca, belajar, mengajar, tadarus Al-Quran. Nah, itu kalian silakan dipahami lagi, dibaca-baca lagi dari bukunya sampai kurang lebih sampai halaman 125 ya, dari Quran Surah Al-Ma'un tadi. Ya, hanya itu saja Ustaz, hanya mereview saja, mengingatkan kepada kalian untuk terus belajar nanti di UKK ini. Kita belajar pekan ini hanya 1 minggu ini, pekan ini ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik, baca-baca buku, video-video Ustadz yang dari YouTube didengarkan lagi, ditonton lagi, sehingga kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan langsung japri ke Ustadz Masyarah PAI, biar kalian apa yang tidak paham bisa Ustadz jelaskan. Terima kasih hanya mereview saja hari ini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.